Untuk penonton absennya ada dalam absen detensi. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat bersama Gubernur. Sebelum memulai rangkaian acara rapat kerja kita pada hari ini, waktu langsung saja kita akan memulai seluruh Indonesia Perjuangan setelah pembukaan secara sengat ke Jubatan. Rapat kerja cabang merdeka sejati bergerak berjuang Indonesia Raya PDI Perjuangan bergerak berjuang bersama tujuan kita. Agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jajaran pengurus DPD Provinsi Kalimantan Barat yang hadir pada kesempatan ini, Pak Kebing dan Pak Lek, Koalisi Pilpres P3, Pak Raja Ali SPD, Ketua Perindo, Pak DPC PD Perjuangan Kabupaten Kapuas Hulu, serta Santi. Tadi sebelum ke sini, semua undangan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia. Ternyata setelah saya baca undangan, Allah masyarakat akan bersama kita. Nah begitu pesan gubernur. Tadi kata Lino Bacuramin Kasaruga Kasena. Kita memalin ini, kalau dia malin toh tidak ada kundangnya. Ini kita dipertontonkan dengan menurut saya, kita ini kan semua tambah dari P3 dan PDI Perjuangan, kita lebih tinggi dari periode yang lalu untuk Ganjar dan dengan itu saya juga berusaha Pak menjalin hubungan pegang ya, itu masuk tentu P3. Kami menggunakan pendekatan sekedar informasi saja kemarin sebelum terpilih ya Pak Nasir ketika pembentukan tim kampanye Provinsi Kalimantan Barat untuk Pilpres nanti di Kabupaten Hulu memungkinkan asal kerjasama kita ada kundangnya, kalau itu cuma maling saja. Jadi jangan langsung saya bilang salam Pancasila bangsa merdeka. Harus jawab dulu salam Pancasila. Ya. 3, 2, 1. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Kita sejen Pak Bupati dan teman-teman pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat, teman-teman dari koalisi, mohon izin, koalisi Ganjar Mahfud serta izin kita semua, maka rapat kerja cabang ketiga dan keempat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas Hulu Putus Simbau 25 Oktober 2023 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dengan memukul gong sebanyak 3 kali sesuai nomor urut partai kita. Potong Sumpeng ini izinkan saya untuk memotong. Baik, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.
Saya akan potong tumpeng ini ya sebagai ucap syukur, tumpeng sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, atas diperkenankan kita memiliki kantor yang sangat megah. Bapak Ibu sekalian, kantor ini dibangun berkat ada Pak Bupati. Tepuk tangan Bapak Bupati. Ini biar teman-teman partai tahu ini sejarahnya, nanti kantor ini bisa berdiri bagaimana. Bikin barang ini tidak mudah, ada tanahnya saja berapa, belum bangunannya. Ya, ini berkat ada Pak Bupati. Ya, terima kasih Pak Bupati, saya atas nama. Ya, saya serahkan kepada Pak Bupati. Ya. Oke. Pokoknya diisi memenuhi konstitusi, syarat ketentuan 30% perempuan. Ya, atau yang terakhir kemarin yang dipakai adalah 30% pembulatan. Kalau di atas 5 ke atas, yang di bawah 5 ke bawah. Nah, ini banyak tanya juga kepada saya nih, gimana nih Pak Ketua? Hasil konsultasi kita dengan DPP kemarin bahwa tetap seperti yang ketika mengajukan DCS dan tidak berubah. Karena kalau merubah itu kita harus RI saja kita harus merelokasi 1.000 lebih orang DPR. Jadi rumit urusannya. Ya, rumit urusannya. Jadi semua partai politik mengalami hal yang sama. Akhirnya kemarin sepakat itu kita berlakukan di pemilu yang akan datang karena putusan Mahkamah Agung juga tidak ada sanksi. Putusan yang itu tidak dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga tidak ada sanksi. Kurang lebih begitu penjelasannya. Baik, saya mungkin menggunakan kesempatan ini karena hadir dari koalisi. Saya melihat Pak Bupati kalau belahan partai kekuatan politik di Kapuas Hulu ini dengan bergabungnya P3 harusnya Ganjar bisa menang telak di sini. Pak Abdul Hussein 10 tahun, Pak Lai 10 tahun itu dari P3 penyokong utamanya, ya, dan itu pasti loyalisnya masih banyak. Tambah lagi dari PDI Perjuangan sekarang, saya sudah memulainya dari pemilu pertama. Pileg pertama, pileg kedua ya, saya cukup kuat di Kapuas Hulu ini, apalagi yang ketiga kemarin. Kita menang telak di sini. Jadi dua kekuatan pilar politik di Kapuas Hulu ini gabung pula didukung Ganjar dan Mahfud. Sudah seperti Pak Bupati tadi bilang, kita tidak usah hiruk-pikuk soal di Jakarta sana. Kita kerjakan saja lapangan kita masing-masing. Kita di semua kabupaten semangatnya sama. Kalau seluruh kabupaten prinsipnya sama dan semua kita bisa menang di semua kabupaten, tetap aja Ganjar Mahfud yang akan jadi presiden. Itu cara berpikir. Kita udah nggak usah diskusi di sana. Ya, soal berkhianat, soal kacang lupa kulit itu biar. Di Kabupaten Kapuas Hulu. Terima kasih Ketua DPC yang telah mengundang kami. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ketahui bersama bahwa 2024 adalah tahun yang menentukan, tahun politik, kata Ketua DPC tadi, di mana kita akan melaksanakan Pilpres dan Pileg. Selaku Bupati, tentu kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemilihan ini. Dan demikian juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama para kader PDI Perjuangan yang hadir pada kesempatan ini, kita bersama-sama untuk menjaga situasi keamanan di Kabupaten Kapuas Hulu. Ini kan namanya pesta demokrasi. Jadi kita itu berpesta, bukan kita bermusuhan atau kita melaksanakan sesuatu euforia politik. Jadi sesuai dengan namanya adalah pesta demokrasi. Kita harus bergembira, bukan justru sebaliknya kita bergontok-gontokkan dengan mungkin dengan tim yang lain atau teman-teman caleg yang lain, tetapi disinilah kita membuktikan kepada masyarakat kita bisa mengikuti pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Dan memang
akan terjadi perselisihan di dalam kampanye nanti, baik itu pileg maupun pilpres. Tapi bagaimana kita menyikapinya secara arif dan bijaksana. Saya yakin kader-kader PD Perjuangan, karena kita sudah diinstruksikan dari pimpinan pusat kita bahwa kita harus tegak lurus memenangkan apa yang sudah dicalonkan oleh partai kita. Nah, Ibu Ketua Umum selalu menyampaikan seluruh kader harus tegak lurus dengan perintah partai. Nah, ini saya minta dengan kader-kader PD Perjuangan agar kita melaksanakan instruksi tersebut. Kita jangan terpengaruh dengan hiruk pikuk yang terjadi di tingkat nasional. Hanura Perindo di Kabupaten Kapuasulu ini lumayan besar, dan saya yakin dengan kerjasama, dengan sinergi semua pihak, insya Allah kita akan memenangkan Pilpres di Kabupaten Kapuasulu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, untuk hal-hal lainnya mungkin nanti Pak Ketua DPD yang akan memberikan arahan. Ada juga yang ikut bendahara. Dari 23 kecamatan ini ada satu PAC yang tidak hadir, yaitu PAC Kecamatan Empanang. Sampai saat ini saya belum mendapat informasi apa alasan mereka tidak hadir pada kesempatan ini. Dan sementara rapat ini adalah wajib untuk kita ikuti, karena ini merupakan agenda tahunan yang harus kita laksanakan, dan ini adalah momen sangat penting. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dalam hal ini perlu saya sampaikan, konsolidasi partai sudah kita laksanakan dari struktur kita DPC, PAC, PR, PAR, dan kemudian juga BSPN sudah kita bentuk, dan akhir-akhir ini juga saksi juga kita bentuk. Tapi sekali lagi, saksi ini harus kita pertimbangkan dengan baik-baik, karena persoalannya seperti ini. Bapak Ketua, mungkin saya sampaikan, di Kecamatan Empanang jumlah penduduknya itu adalah 1000 lebih pemilih, sementara masyarakatnya ini banyak yang keluar, yang punya pengetahuan, punya pendidikan, banyak digunakan perangkat desa, penyelenggara pemilu, dan lain sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan kesulitan untuk mencari saksi, apalagi juga partai-partai yang lain. Itu kendala, salah satu kendala yang kita hadapi. Tetapi itu nanti merupakan tanggung jawab kami untuk menggenakan lebih lanjut.